wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat ibu dosen pemampu mata kuliah ini yaitu Ibu Fadilah Ningtyas MPD. Di sini saya Aisyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dan kebutuhan dasar tumbuh kembang anak berupa asah, asih, dan asuh. Namun di sini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh Rayhana Azhara. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja ditinjau dari latar belakang, yaitu anak usia dini merupakan tahap kritis dalam perkembangan manusia, di mana perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional berlangsung secara tepat. Pada tahap ini, stimulasi yang tepat sangat penting untuk pengembangan karakter dan keterampilan anak. Oleh karena itu, memahami tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak sangatlah penting bagi semua orang, termasuk anak-anak, orang dewasa, dan masyarakat umum. Perkembangan AUD telah dituangkan dalam berbagai kebijakan di sektor pendidikan seperti standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau disebut juga STPPA yang tertuang dalam Perkemendikbud tahun nomor 5 tahun 2022. Standar ini mencakup perkembangan anak dalam aspek agama dan moral, keterampilan fisik, kemampuan kognitif, bahasa, keterampilan sosial, emosional, dan seni. Selain itu, rekomendasi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC juga memberikan milestones perkembangan anak berdasarkan usia yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi perkembangan normal dan atau abnormal. Selanjutnya ada masalah-masalah. Di antaranya, yang pertama, apa aja sih tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini berdasarkan STPPA Perkemendikbud nomor 5 tahun 2022 dan CDC milestones. Lalu yang kedua, bagaimana peran konsep asah, asih, dan asuh dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan AUD. Lalu yang ketiga, apa implikasi dari tahapan perkembangan AUD terhadap pendidikan atau pengasuhan anak. Selanjutnya pembahasannya yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Dua peristiwa yang membentuk gagasan tumbuh kembang. Apa saja sih dua peristiwa yang membentuk gagasan tumbuh kembang itu? Yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang jelas berkaitan dan sulit dijelaskan. Pertumbuhan dan pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan ukuran, besar, jumlah, atau dimensi pada ambang suatu organ-organ atau individu. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dalam pengukuran satu berat seperti gram atau kilogram. Lalu satuan panjang seperti sentimeter atau meter. Satu umur tulang dan keseimbangan metabolisme. Lalu perkembangan adalah proses struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan ini meliputi adanya proses diferensi sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat berkurang fungsinya. Secara khusus, pertumbuhan meliputi ciri-ciri ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, dan munculnya ciri-ciri baru. Setiap organ itu mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda-beda, dan setiap kelompok masyarakat mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan dengan keunikan pertumbuhan. Ada tiga periode pertumbuhan yang cepat adalah masa pubertas, janin, dan bayi 0 sampai 1 tahun.
Perkembangan dan pertumbuhan itu terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, setiap pertumbuhan diimbangi oleh perubahan fungsional, hasil interaksi antara organ yang terpengaruh dalam susunan saraf pusat disebut perkembangan. Beberapa aspek kemampuan fungsional termasuk kognitif, fisik, emosional, sosial, dan linguistik termasuk dalam fase pertama perkembangan. Perkembangan sepanjang fase awal ini akan mempengaruhi fase-fase berikutnya. Satu aspek perkembangan dapat dipengaruhi oleh perubahan pada aspek lainnya. Lalu ada 4 jenis pertumbuhan tubuh. Apa saja? Yang pertama yaitu umum, kedua saraf, ketiga limfoid, dan keempat itu reproduksi. Organ-organ yang biasanya berkontribusi pada pola termasuk langkah otot, tulang panjang, pemanasan, peredaran darah, volume darah, dan sistem pencernaan. Perkembangan otak bersama tulang-tulang langsung lebih dini, mata dan telinga melindunginya. Bayi yang baru lahir itu mempunyai berat 25% berat otak dewasa, 75% berat otak dewasa pada usia 2 tahun, dan 95% berat otak dewasa pada usia 10 tahun ke depan. Pertumbuhan jaringan limfoid agak berbeda dengan pertumbuhan bagian tubuh lainnya, mencapai puncak sebelum remaja dan kemudian terus berkembang hingga mencapai ukuran dewasa. Sebaliknya, reproduksi tumbuh otak mempunyai pola tersendiri, yaitu perkembangan lambat pada remaja dan perkembangan selanjutnya pada pesat remaja. Usia dini merupakan tahap pertama perkembangan bayi yang akan menandai dimulainya fase berikutnya. Perkembangan anak pada tahap awal terdiri dari 4 kemampuan fungsional, yaitu motorik kasar, motorik halus, dan penglihatan motorik. Berbicara dan berbahasa bersama dengan emosi dan praktik sosial. Jika terjadi penyimpangan pada suatu aspek kemampuan seseorang, hal itu dapat menghambat perkembangan aspek lainnya. Lalu selanjutnya, tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini berdasarkan STPPA Permendikbud nomor 5 tahun 2022 dan CDC Milestone. Anak usia dini merupakan tahap kritis dalam perkembangan manusia, di mana perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional berlangsung secara cepat. Pada tahap ini, stimulasi yang sangat penting untuk perkembangan karakter dan keterampilan anak. Oleh karena itu, memahami tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak sangatlah penting bagi semua orang, termasuk anak-anak, orang dewasa, dan masyarakat umum. Perkembangan AUD telah dituangkan dalam berbagai kebijakan di sektor pendidikan, seperti standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau disebut juga STPPA yang tertuang dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Standar ini mencakup perkembangan anak dalam aspek agama dan juga moral, keterampilan fisik, kemampuan kognitif, bahasa, keterampilan sosial, emosional, dan juga seni. Selain itu, rekomendasi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC juga memberikan milestone perkembangan anak berdasarkan usia yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi perkembangan normal atau abnormal. Namun masih banyak pihak yang kurang memahami pentingnya tahapan perkembangan ini, sehingga sering terjadi kesalahan dalam memberikan stimulasi yang sesuai dengan usia anak. Oleh karena itu, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini berdasarkan STPPA Permendikbud nomor 5 tahun 2022 dan milestone CDC. Harapannya tuh pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi para pendidik, orang tua, serta pihak-pihak terkait dalam mendukung perkembangan optimal anak usia dini. Tujuan STPPA itu adalah untuk mengukur perkembangan anak berdasarkan keyakinan agama dan juga moral, keterampilan motorik, kemampuan kognitif, bahasa, aspek sosial dan juga emosional, serta seni. Menurut kelompok pengguna yang relevan, masing-masing aspek ini memiliki indikator pertumbuhan.
yaitu diantaranya ya moral dan agama. Anak-anak itu diajarkan tentang konsep kebaikan, doa, dan ketuhanan. Lalu di fisik motorik, di fisik motorik ini anak-anak itu mulai berkembang perkembangan motorik kasar dan halus seperti berjalan, berlari, dan juga menggambar. Lalu yang ketiga ada kognitif, yaitu anak mampu berpikir kritis, memecahkan masalah dan menganalisis angka dan juga huruf. Lalu selanjutnya bahasa. Dalam bahasa, anak-anak mulai mampu atau mempunyai kemampuan untuk memahami, mengikuti dan memahami bahasa tertulis atau juga lisan. Lalu selanjutnya interaksi dengan orang lain, ekspresi emosi dan kesabaran merupakan contoh emosional sosial. Lalu selanjutnya seni, yaitu kreativitas dalam memainkan peran, menggambar dan juga bernyanyi, seperti drama, teater gitu ya. Selanjutnya ada beberapa poin penting yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu diantaranya yaitu pendidikan holistik integratif, yaitu perhatian harus diberikan pada kesehatan, kesejahteraan, keterampilan sosial, dan keselamatan anak. Standar perkembangan anak meliputi pengembangan keterampilan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan juga emosional. Lalu selanjutnya strategi pembelajaran. Lalu strategi pembelajaran ini metode yang didasarkan pada interaksi dengan lingkungan yang menarik dan dinamis. Lalu selanjutnya peran orang tua dan masyarakat. Nah ini tuh sangat penting dan sangat dianjurkan agar orang didorong untuk lebih tumbuh gitu ya. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, tonggak perkembangan anak itu meliputi keterampilan motorik, bicara dan pendengaran, komunikasi, keterampilan sosial emosional, dan kemampuan kognitif. Di beberapa negara, tonggak ini digunakan sebagai alat untuk mendukung perkembangan anak. Beberapa tonggak utama berdasarkan usia yaitu meliputi usia 2 tahun, anak itu mulai menggunakan 2 atau 3 kata dalam satu kalimat, melanjutkan tanpa gangguan dan mulai mengekspresikan emosi seperti kegembiraan atau kesedihan. Lalu anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun itu anak dapat menyebutkan nama dan sebutan, memahami perasaan orang lain, dan menunggang kuda roda 3. Lalu saat usia 4 tahun, anak itu sudah mampu memahami peringatan dan bentuk dasar bermain dengan teman sebaya dan berperilaku dengan cara yang lebih kompleks. Lalu usia 5 tahun, anak itu sudah dapat mengilustrasikan bentuk dasar, menjelaskan huruf dan juga angka, dan memahami konsep waktu seperti itu pagi atau malam gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu akan dibahas oleh Rehana. Kepada Rehana dipersilakan. Yang selanjutnya ada asah, asih, dan asuh dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang pertama ada asih, merangsang anak untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan kegiatan seperti memain puzzle, membaca, atau bermain sambil belajar. Bantu anak mengembangkan kemampuan kognitif dan kreativitasnya. Yang kedua, asih. Kasih sayang diberikan kepada anak untuk membantu mereka mengembangkan sikap tenang dan damai. Keadaan emosional ini melibatkan perhatian, kesabaran, dan kerja sama dari orang tua atau pendidik. Yang ketiga, asuh. Menyediakan kebutuhan dasar bagi anak seperti makanan, bergizi, kebersihan, dan kesehatan.
Asuh juga memperkuat rasa aman keluarga dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Manfaat pendekatan asa, asi, dan asuh. Pendekatan ini memiliki 3 manfaat utama dalam perkembangan anak. Yang pertama, asah mengembangkan potensi anak dalam berbagai aspek, termasuk kognitif dan keterampilan. Asih meningkatkan kecerdasan emosional anak seperti empati dan pengelolaan emosi. Asuh meningkatkan kesehatan fisik dan mental anak dengan memberikan perhatian pada gizi, kebersihan, dan kesejahteraan. Implikasi dari tahapan pengembangan AUD. Pendekatan ini juga berdampak pada 2 aspek penting dalam perkembangan anak usia dini. Hubungan implisit dengan pendidikan. Pendekatan ini berkontribusi terhadap metode pembelajaran yang baik dengan memperhatikan aspek emosional, intelektual, dan fisik anak. Implikasi bagi pengasuhan orang tua dan pendidikan dalam mengadopsi pendekatan ini untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak secara kognitif. Pendekatan asah, asi, dan asuh membantu anak berkembang secara optimal dengan memperhatikan aspek intelektual, emosional, dan kesehatan. Hal ini berperan penting dalam pendidikan dari pola asuh anak usia dini. Sekian dari saya. Apa sih? Kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan dan pertumbuhan anak merupakan proses kompleks yang saling berkaitan erat. Aspek fisik dan kuantitatif perkembangan lebih diperhatikan, sedangkan aspek struktural dan fungsional tubuh yang lebih luas seperti bahasa kognitif dan aspek sosial emosional menjadi perhatian utama. Setiap anak memiliki masa pertumbuhan yang unik, dengan pertumbuhan tercepat terjadi pada tahap janin, bayi, dan pubertas. Permendikbud nomor 5 tahun 2022 STPPA dan milestone CDC hanyalah beberapa standar yang membantu orang tua memahami dan memaksimalkan perkembangan anak, sementara milestone CDC menawarkan pertumbuhan spesifik berdasarkan karakter anak. STPPA berfokus pada aspek moral, fisik, motorik, kognitif, linguistik, sosial, emosional, dan spiritual. Asah, asi, dan asuh merupakan 3 konsep utama dalam mendukung tumbuh kembang anak. Asi memberikan kasih sayang untuk mengembangkan kestabilitas emosi. Asuh memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi, dan asah mencerminkan kecerdasan yang pendekatan ini membantu mengembangkan potensi anak, meningkatkan kestabilitas emosi, menjaga kesejahteraan fisik dan mental mereka. Dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan, implikasi dari tahap perkembangan anak sangatlah penting. Pendidikan berbasis perkembangan dan metode pengajaran intensif harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan didukung oleh lingkaran belajar yang aman dan mendukung. Sebagai hasil dan pengasuh stimulasi yang tepat, pola asuh yang responsif, dan pengembangan karakter sejak lahir, fondasi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal dan terbentuk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.